Ada beberapa ibu yang plasentanya sudah mengalami pengapuran sehingga mau nggak mau kehamilannya harus diakhiri saat itu juga. Nah, apa sih plasenta pengapuran itu dan kenapa bisa terjadi? Halo, selamat datang di Kriwi Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan bercerita soal plasenta. Sebenarnya kalian bisa tonton videoku yang lain soal plasenta. Aku pernah bikin tentang plasenta, plasenta previa. Kalian bisa tonton di playlist kehamilan. Aku sudah bikin panduannya, ada playlist-playlist. Tinggal kalian pilih mau nonton tentang apa. Kehamilan, menyusui, persalinan, atau senam hamil, semua udah ada playlistnya sendiri. Hari ini kita akan cerita soal plasenta yang mengalami pengapuran. Apakah kalian sudah pernah dengar? Atau apakah kalian mengalami plasenta pengapuran? Kalau iya, silahkan tinggalkan cerita kalian di kolom komentar, nanti aku baca-baca dan supaya yang lain juga tahu soal plasenta pengapuran ini. Pengapuran plasenta atau bahasa Inggrisnya itu calcified placenta itu sebenarnya adalah karena plasentanya itu ada endapan-endapan kalsiumnya. Jadi kalau misalnya di USG itu dia tanpa ada putih bercak-bercak putihnya. Nah, itu tuh sebenarnya adalah kalsium yang menumpuk. Lah, pengapuran plasenta ini sebenarnya adalah hal yang wajar dan umum terjadi pada kehamilan-kehamilan yang tua. Maksudnya kehamilan yang sudah lebih bulan atau lebih dari HPL. Karena memang plasenta ini adalah suatu organ yang disposable. Maksudnya ketika dia sudah tidak terpakai lagi, itu dia akan dibuang atau dikeluarkan oleh tubuh. Kalian kalau misalnya udah nonton video aku yang lain tentang plasenta, pasti tahu kan kalau misalnya plasenta itu tugasnya adalah untuk menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin. Jadi tentunya plasenta ini memegang peranan yang cukup penting dalam kehamilan. Kalau plasentanya bermasalah, maka bisa jadi akan ada masalah juga pada janinnya. Itulah sebabnya kenapa kalau plasenta kamu bermasalah, salah satunya kalau misalnya plasenta kamu mengalami pengapuran, maka jika sudah bisa diakhiri kehamilannya, dokter akan menyarankan untuk diakhiri atau misalnya dengan diinduksi. Nah, sebenarnya apa sih penyebab plasenta yang mengalami pengapuran itu? Jadi penyebab plasenta pengapuran itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah karena adanya konsumsi obat yang berlebihan. Ini bisa jadi konsumsi antasida atau obat yang diminum ketika kita asam lambung naik. Karena kan kadang kalau ibu hamil itu asam lambungnya naik ya, atau biasa disebut heartburn. Nah, kalau kita mengkonsumsi antasida ini dalam dosis yang tinggi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, itu akan meningkatkan resiko pengapuran. Juga kalau misalnya kalian minum kalsium yang berlebihan. Jadi kan ibu hamil itu tambahan kalsiumnya cukup 500 mg per hari. Tapi karena kalian, biar bayiku tulangnya kuat nih, jadi kalian minumnya 1000 mg per hari. Nah, itu berlebihan. Kalau berlebihan, maka nanti bisa kalsiumnya ini jadi menumpuk di dalam plasenta. Nah, penyebab yang lainnya adalah kalau misalnya si ibu ini ada riwayat merokok. Jadi entah itu pas hamil atau pas sebelum hamil dia merokok, itu bisa meningkatkan resiko pengapuran plasenta. Terus ibu dengan darah tinggi. Selain itu juga bisa ibu yang pada saat dia hamil itu mengalami solusio plasenta atau plasenta yang terlepas dari dinding rahim. Terus kalau misalnya ada infeksi bakteri pada plasenta, biasanya ini kadang bisa jadi kalau misalnya kita ceboknya nggak bersih, terus kita cuman asal-asalan aja jaga kebersihannya, jadi bakterinya jalan dari jalan lahir atau vagina itu naik ke atas. Nah, itu dia bisa meningkatkan resiko pecah ketuban, infeksi saluran kemih atau ISK, dan juga pengapuran plasenta. Terus yang terakhir, kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang kurang bagus, terkena paparan radiasi atau polusi, itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya pengapuran plasenta. Pengapuran plasenta ini sebenarnya sering banget terjadi kalau misalnya di kehamilan di atas usia 40 minggu. Jadi karena memang semakin tua kehamilan, plasenta juga akan ikut menua, hal ini jadi wajar. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak normal, itu bisa terjadi di usia kehamilan muda. Jadi ada tingkatan atau grade pengapuran plasenta. Tingkatan yang ke-0 atau grade ke-0 itu kalau misalnya pengapuran plasentanya terjadi di usia 18 minggu. Tingkat 1 atau grade 1 itu jika terjadi di usia 18 sampai 29 minggu. Kemudian grade 2 itu antara usia kehamilan 30 sampai 38 minggu. Dan tingkat 3 atau grade 3 itu jika kehamilannya sudah 39 minggu atau lebih. Nah, tentu aja beda grade
beda penanganan dan beda resikonya. Apa aja sih resiko kalau misalnya kita mengalami pengapuran plasenta? Yang pertama, kalau misalnya pengapuran plasenta terjadi di kehamilan yang sangat dini di trimester 1 misalnya 18 minggu, itu tentu aja bayi akan mengalami resiko untuk dia itu IUGR, intrauterine growth retardation, atau tumbuhnya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Bisa jadi juga dia lahir prematur, bisa jadi plasenta kita juga lepas sebelum waktunya. Nah, kalau misalnya pada usia 28 sampai 36 minggu itu plasenta kita sudah mengapur, maka biasanya bayi memiliki resiko untuk dia lahir prematur, lahir duluan, terus dia beratnya kurang, terus ketika lahir mungkin dia akan nilai agarnya atau nilai angka ketika dia lahir itu kurang bagus, jadi mungkin dia lahirnya tidak menangis. Lalu plasenta itu bisa lepas dari dinding rahim padahal persalinan belum terjadi, atau biasa disebut solusio plasenta, dan ini biasanya ibunya akan mengalami perdarahan dan nyeri, dan biasanya kalau ini terjadi kehamilan harus segera diakhiri. Nah, kalau misalnya pengapuran plasenta ini terjadi di usia 36 minggu, jadi sebelum 36 minggu misalnya nggak pengapuran ya, itu biasanya janin juga bisa mengalami berat badan rendah karena dia kurang nutrisi kan, karena yang harusnya bisa untuk mengalirkan nutrisi terganggu. Terus ibu juga memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami hipertensi dalam kehamilan. Jadi buat kalian yang mungkin didiagnosis ada pengapuran plasenta, sebaiknya berhati-hati, siapa tahu nanti endingnya jadi darah tinggi. Jadi mulai dietnya diperhatikan, diet rendah garam kayak gitu, banyak minum air putih seperti itu. Terakhir, kalau misalnya sudah terjadi di atas usia 37 minggu, itu dianggap normal karena 40% ibu hamil itu mengalami pengapuran plasenta setelah kehamilannya aterm, dan karena kehamilannya sudah aterm maka dianggapnya ya bayi sudah berkembang dengan maksimal, paru-parunya sudah matang, beratnya juga sudah biasanya berkembangnya dengan bagus. Apalagi kalau di trimester 3 akhir itu kenaikan berat badan bayi itu lumayan cepat, bisa sampai 300 gram setiap minggu. Jadi pengapuran plasenta di trimester akhir itu dianggap tidak begitu berbahaya, walaupun biasanya kalau sudah parah banget, maksudnya titik-titik pengapuran plasentanya itu sudah cukup banyak, nggak cuma sedikit aja, itu biasanya dokter akan menyarankan untuk diakhiri kehamilannya karena memang sudah cukup bulan, jadi sudah bisa diakhiri kapan saja. Seperti itu ya kalau soal pengapuran plasenta. Gimana caranya supaya kita tahu plasenta kita ini mengapur atau enggak? Nah, satu-satunya cara di one and only adalah dengan USG. Jadi memang USG itu perlu, walaupun nggak harus setiap minggu atau setiap bulan USG, tapi sesekali kita perlu USG untuk supaya tahu plasenta kita itu ada di mana sih, terus kondisinya itu gimana sih. Jadi supaya kita ada gambaran dan bayangan, dan kalau misalnya ditemukan adanya pengapuran plasenta, itu bisa ditangani secara dini. Terus ciri-ciri apa kalau misalnya seorang ibu itu mengalami pengapuran plasenta? Sebenarnya nggak ada ciri-ciri yang khusus ya, karena pengapuran plasenta ini kan di dalam, dan kadang kita juga nggak merasakan. Ada banyak sekali ibu yang sama sekali tidak memiliki keluhan apapun, ternyata ketika di USG itu dia mengalami pengapuran plasenta. Tapi karena pengapuran plasenta ini bisa meningkatkan beberapa resiko seperti yang sudah aku sebutkan tadi, jadi itu bisa dijadikan acuan gitu. Kayak misalnya kalau ibunya mengalami preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan, itu bisa dicurigai adanya pengapuran plasenta. Terus misalnya ada plasentanya sudah lepas atau ibunya mengalami perdarahan, itu kita bisa curiga kalau adanya pengapuran plasenta. Terus kalau misalnya janinnya kok atau kehamilannya kok lebih kecil atau tidak sesuai dengan umur kehamilan, itu kita juga bisa curiga ada masalah di plasentanya, seperti itu. Jadi diagnosanya itu bukan sesuatu yang pasti kayak misalnya perutnya mules atau pusing-pusing kayak gitu, enggak. Tapi kita bisa lihat kalau pengapuran plasenta itu meningkatkan resiko kejadian ini. Jangan-jangan kalau ibunya mengalami ini dia pengapuran plasenta nih, kayak gitu. Tapi memang diagnosis tegaknya itu harus dengan USG. Gimana cara mengobatinya? Jujur sampai aku bikin video ini aku belum menemukan jurnal atau rujukan medis yang menunjukkan obat ini bisa dipakai untuk mengobati pengapuran plasenta gitu. Cuman untuk cara pencegahannya adalah pastikan kalian tidak minum obat atau suplemen sembarangan yang melebihi dosis gitu. Terus kita harus banyak minum air putih supaya sirkulasi zat-zat nutrisi yang ada di dalam tubuh ini lancar, harus rajin olahraga supaya oksigen dalam tubuh ini lancar. Terus perhatikan juga kebiasaan-kebiasaan yang bisa memacu pengapuran plasenta ini, kayak misalnya merokok, baik itu aktif maupun pasif ya. Kalau pasif itu misalnya
sebelah kita ngerokok, kita menghirup asapnya, itu kita perokok pasif, dan itu juga sama berbahayanya, bahkan konon lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan itu juga harus diperhatikan kalau misalnya di rumah ada yang ngerokok, ya ketika kalian hamil ngerokoknya suruh nebeng gimana gitu. Kita bisa mencegah pengapuran plasenta ini dengan menghindari penyebab-penyebabnya. Dan tentu saja kalau misalnya kalian sudah mengalami pengapuran plasenta, kalian harus rutin memantau gerakan janinnya, rutin untuk periksa ke dokter, atau kalau misalnya dalam kondisi pandemi kayak gini, rutin melakukan telemedicine. Jadi kan kita sekarang bisa ya, teknologi canggih, kalian bisa chat-chatan lah sama dokternya untuk saling memantau kondisi janin di dalam kehamilan itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang pengapuran plasenta. Semoga ada gambaran ya, plasenta yang mengalami pengapuran bukan berarti plasentanya terus ada kapur yang buat nulis zaman dulu itu, tapi karena ada tumpukan kalsium. Semoga penjelasan kalian cukup jelas. Silahkan share video ini, siapa tahu ada yang membutuhkan. Klik tombol subscribe-nya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku. Silahkan follow Instagram aku @bidankriwil. Kamu bisa sharing atau curhat via DM ke aku, atau kalian juga bisa tinggalkan komentar di kolom di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.